Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B kelas MCS 01 akan memaparkan presentasi analisis loyalitas konsumen terhadap produk Beng Beng berdasarkan pendekatan RFM dan NPS. Kami beranggotakan ada di sini ada Atalah, Aulia, Damar, Sandra, Syuhrabil, Safa, dan Tadia. Yang pertama yaitu gambaran produk. Produk unggulan dari PT Mayora Indah Tbk berhasil menempati posisi kuat di pasar cemilan Indonesia. Dikenal dengan kombinasi unik 4 lapisan yaitu rasa wafer yang renyah, karamel lembut, rice crispy yang gurih, dan juga coklat tebal. Dengan harga yang terjangkau yaitu 2.500 sampai 3.000 rupiah per piece. Mayora menghadirkan berbagai varian seperti Beng Beng Original, Beng Beng Max, dan juga Share It yang kecil-kecil untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Selanjutnya yaitu latar belakang kenapa kami memilih Beng Beng untuk objek analisis karena Beng Beng merupakan salah satu merek wafer terkenal yang populer di Indonesia yang berhasil mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan industri makanan ringan. Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan metode RFM, resensi, frekuensi, monetary value, dan juga NPS yaitu Net Promoter Score untuk menganalisis perilaku serta loyalitas konsumen Beng Beng. Oke, selanjutnya itu ada profil responden yang mana dari 201 responden yang berhasil kami jadikan sampel itu seperti dari tabel yang dilihat itu yang pertama ada jenis kelamin yang mana itu perempuan berhasil kami raih 119 responden dengan persentase 58,9%. Kemudian ada laki-laki 83 responden dengan persentase 41,1%, yang mana itu menunjukkan bahwa produk Beng Beng lebih banyak diminati oleh kalangan perempuan terutama karena karakteristiknya sebagai cemilan manis dan juga praktis. Kemudian selanjutnya itu ada dari usia yang mana kurang dari 18 tahun itu ada 14 orang, presentasinya 6,9%. Kemudian itu dilanjut sama 18 sampai 20 tahun itu ada 74 orang, presentasinya 36,6%. 20 sampai 23 tahun itu ada 84 orang, presentasi itu 41,6%. Dan terakhir itu ada 23 tahun, 30 orang, presentasinya 14,9%. Yang mana ini menandakan kelompok usia 18 dan sampai 23 tahun mendominasi, yang mana menunjukkan bahwa bembeng populer di kalangan remaja dan juga mahasiswa. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya itu kalau di tabel tadi ada pekerjaan yang mana pelajar atau mahasiswa itu sebanyak 142 orang, presentasinya 70,3%, dilanjut dengan PNS atau ASN 23 orang, 11,4%, karyawan swasta 21 orang, 10,4%, dan juga yang terakhir itu wirausaha sebesar 16 orang, 7,9%, yang mana menandakan Beng Beng memiliki basis konsumen yang kuat di kalangan generasi muda yang aktif secara akademik dan sosial. Kemudian yang terakhir itu ada pendapatan bulanan yang mana kurang dari 500.000 itu sebesar 17,8%, 500.000 sampai sejuta itu 25,2%, 1 juta sampai 2 juta itu 31,2%, dan terakhir itu 3 juta dengan presentasi 25,7%, yang mana menandakan sebagian besar responden memiliki pendapatan menengah ke bawah, yang mana menunjukkan untuk bank-bank ini terjangkau dan juga tentunya mudah diakses. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian metode analisis deskriptif. Menggunakan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan RFM dan MPS. Bisa lihat grafik di atas, kita mengambil kesimpulan bahwa resensi, yaitu waktu terakhir membeli, 30,7% pembeli dalam kurang dari 1 minggu terakhir, yang menandakan artinya konsumen aktif. Lalu frekuensi, yaitu seberapa sering membeli, menghasilkan 43,1% pembeli, 1-2 kali per bulan, yang menandakan pembelian rutin. Lalu ada monetary, yaitu jumlah uang yang dibelanjakan, mendapatkan hasil 38,1, menghabiskan 20.000 sampai 50.000 per bulan, yang menandakan bahwa harga masih terjangkau. Lalu ada pendekatan NPS, yaitu ukur kepuasan dan kesediaan konsumen. Skor 9 sampai 10 menandakan promoter, 7 sampai 8 pasif, 0 sampai 6 yaitu detraktor. Promoter mendapatkan hasil 57,9%, pasif mendapatkan 35,1%, detraktor mendapatkan 6,9%. Dan kita mengambil NPS skornya dengan rumus NPS, yaitu promoter dikurang detraktor, NPS sama dengan 57,9% dikurang 7%, mendapatkan hasil 50,9%, yang menandakan artinya loyalitas tinggi. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan hasil survei. Yang pertama ada karakteristik responden. Di sini ada grafik usia responden. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada rentang usia 20-23 tahun atau 41,6%, yang menunjukkan bahwa Beng Beng banyak diminati oleh kalangan remaja dan mahasiswa. Selanjutnya di sini ada grafik jenis kelamin responden. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan atau sebanyak 58,9%. Hal ini menunjukkan bahwa produk Beng Beng lebih banyak dikonsumsi oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Next slide.
Di sini ada pekerjaan responden. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa sebagian besar pekerjaan responden adalah pelajar atau mahasiswa, yaitu sebanyak 70,3%. Hal ini menunjukkan bahwa Beng sangat populer di kalangan pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya di sini ada grafik rata-rata pendapatan per bulan responden. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa sebagian besar pendapatan responden adalah 1 juta sampai 2 juta atau sebanyak 31,2%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendapatan menengah ke bawah. Next slide. Selanjutnya ada grafik dari pembelian produk Beng. Jawab ya untuk pertanyaan apakah Anda pernah membeli Beng Wafer. Selanjutnya adalah hasil analisis laporan ini menggunakan dua kerangka yaitu RFM dan NPS. Model RFM menilai waktu terakhir pembelian, frekuensi, dan nilai transaksi. Beng memiliki pola pembelian yang tidak rutin namun bernilai tinggi. Dan NPS mengukur seberapa jauh pelanggan merekomendasikan ke orang lain. Kombinasi kedua kerangka ini membantu perusahaan untuk memahami perilaku pembelian, tingkat kepuasan, serta potensi loyalitas dan risiko kehilangan pelanggan melalui analisis perilaku dan rekomendasi word of mouth. Selanjutnya hasil analisis RFM. Pada grafik dimensi resensi, 30,7% responden menjawab dalam 1 minggu terakhir. 26,7% responden menjawab 1-2 minggu yang lalu. 20,7% responden menjawab 1 bulan yang lalu. Dan 12,9% responden menjawab lebih dari 1 tahun yang lalu. Selanjutnya dimensi frekuensi. 17,6% responden menjawab lebih dari 5 kali. 32,7% responden menjawab 3-5 kali. 43,1% responden menjawab 1-2 kali. Dan 6,4% responden menjawab tidak pernah. Ada dimensi monetary. Untuk dimensi moneterinya, didapatkan data bahwa sebagian besar responden mengeluarkan 20.000 sampai 50.000 per bulan. Itu tuh berpresentase 38,1% untuk membeli Beng. Jadi berdasarkan hal tersebut tuh menunjukkan bahwa Beng itu masih terjangkau dan termasuk dalam pembelian yang impulsif. Kemudian di sini ada hasil analisis Net Promoter Score atau NPS. Di sini tuh menunjukkan bahwa 57,9% konsumen termasuk promoter, 35,1%-nya pasif, dan hanya 6,9% yang detraktor. Menghasilkan skor NPS sebesar lebih dari 51. Ini lain itu mencerminkan tingkat kepuasan yang dimana konsumennya itu merasa puas tetap peserta bersedia merekomendasikan Beng kepada orang lain. Kemudian di sini ada pembahasan hasil survei. Jadi berdasarkan hasil analisis RFM dan NPS, tingkat loyalitas konsumen terhadap Beng tergolong tinggi. Dari sisi resensi, 30,7% responden membeli dalam 1 minggu terakhir dan 26,7% dalam 1-2 minggu terakhir, menunjukkan kedekatan waktu dengan produk. Dari frekuensi, 43,1% membeli 1-2 kali per bulan dan 17,8% lebih dari 5 kali. Menandakan adanya konsumen yang setia meski pembelian umumnya tidak rutin. Pada monetary, sebagian besar mengeluarkan 20.000 sampai 50.000 per bulan, menunjukkan Beng sebagai produk terjangkau dan sering dibeli secara impulsif. Analisis NPS menunjukkan 57,9% promoter, 35,1% pasif, dan 6,9% detraktor dengan skor lebih dari 51, menandakan tingkat kepuasan dan rekomendasi yang tinggi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan, menurut hasil analisis RFM dan juga NPS menunjukkan bahwa konsumen ini memiliki tingkat loyalitas yang tinggi dengan nilai skor NPS-nya sebesar 51. Nah, mayoritas konsumen itu masih aktif membeli dalam 2 minggu terakhir dengan pengeluarannya kurang lebih 20 hingga 50.000 per bulannya. Nah, loyalitas ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya rasa, harga terjangkau, juga citra merek yang masih positif di kalangan anak remaja. Nah, lalu saran dari kami untuk, Beng adalah meningkatkan loyalitas melalui beberapa program kayak promosi, reward, inovasi rasa, dan juga inovasi kemasan. Juga kita memberikan saran untuk memasifkan kembali pemasaran digital di media sosial seperti TikTok dan juga Instagram, supaya menjaga keterlibatan serta loyalitas jangka panjang antara Beng dan juga konsumen. Oke, berikut terdapat, link video Beng kita. Sekian dari presentasi kelompok B. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.